Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah, alhamdulillah. Allazi faraza alaina syiaman fi syahri Ramadan wa ja'ala syahru mubarakah wal maghfirah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyusa'alahu fi asarihi fal yasil rahibah. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat serta karunia-Nya kita semua pada hari ini masih diberikan umur panjang, sehat lahir batin, sehat walafiat, masih bisa melaksanakan ibadah rukun Islam, melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Semoga dengan penuh harapan kita semua, segala ibadah kita, baik itu puasa Ramadan, baik itu qiyamul lail, baik itu tadarus dan amal-amal baik yang lainnya, kita mengharapkan senantiasa ada dalam ridho dan diterima menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda yang mulia, revolusi Islam sedunia, makhluk kekasih Allah terpilih, penegak kebenaran, pendobrak kebatilan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu memelihara ukhuwah dan memusnahkan adawah. Kenapa kita penting untuk memelihara ukhuwah? Karena hanya ukhuwahlah yang menjadikan bukti di dunia ini kedamaian. Ukhuwahlah yang menjadikan bukti di dunia ini adalah kesentosaan. Kenapa ukhuwah harus kita pelihara? Dan apa arti ukhuwah itu? Ukhuwah adalah yaitu persaudaraan. Persaudaraan dalam Islam ada 4 yang harus kita jaga dan pelihara bersama. Kenapa? Karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran yang bunyinya dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turham. Sesungguhnya antara mukmin itu adalah saudara. Allah memerintahkan fa aslihu baina akhwaykum, maka harus baiklah antara saudara-saudara kalian, antara saudara-saudara kita, karena sesama mukmin adalah saudara. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah, karena kita semua kalau bertakwa supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ukhuwah ada 4. 1. Ukhuwah nasabiyah. Artinya ukhuwah nasabiyah adalah saudara keturunan,
saudara nasab. Itu yang harus kita jaga, pelihara bersama. Saudara keturunan kita ada orang tua, bapak dan ibu. Kita punya kakek nenek, kita buyut dan seterusnya. Kesininya kita punya kakak, punya adik. Ada paman, ada uak, ada sanak, ada saudara, ada pemilik keponakan dan sebagainya. Itu adalah ukhuwah nasabiyah yang wajib kita pelihara bersama. Jangan karena perbedaan kedudukan, beda karena kekayaan, beda karena martabat dan sebagainya dengan saudara sehingga kita tidak mengakui saudara. Na'udzubillah dibedal. Ada peribahasa mengatakan, itu mah beunghar, urang mah era lain dulu urang. Jangan seperti itu. Jangan menolak kepersaudaraan karena kekayaannya. Jangan menolak persaudaraan karena jabatannya dan sebagainya. Karena itu adalah ukhuwah nasabiyah, saudara seturunan. Yang kedua, ada ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah adalah saudara sebangsa dan setanah air. Ukhuwah watoniyah adalah saudara sekampung, sedesa atau sewilayah. Paribahasa mengatakan dulur salebur baraya sadesa. Itu harus kita pelihara. Bahkan kita mencintai tanah air, mencintai kampung, mencintai desa, itu adalah sebagian iman. Dan kita memelihara saudara setanah air, saudara sebangsa, saudara sekampung, saudara sedesa. Itu harus kita pelihara bersama, yaitu ukhuwah watoniyah. Yang ketiga, ada ukhuwah sohibiyah, saudara pertemanan. Baik itu kita teman dari SD, teman SMP, SMA, teman kuliah, teman pekerjaan, teman berangkat haji, teman berangkat umroh, teman berbisnis. Itu adalah dikatakan ukhuwah sohibiyah, saudara pertemanan. Dengan bukti nyata kita memelihara ukhuwah sohibiyah. Sekarang ada banyak dilaksanakan reuni-reuni, pertemuan-pertemuan, reuni tingkat SD, reuni kita se-SMP, se-SMA, reuni kita sekloter dari haji, reuni kita dari tiap perusahaan, reuni dari setiap pesantren. Itu adalah bukti kita memelihara ukhuwah sohibiyah, saudara dari awalnya pertemanan. Banyak teman menjadi saudara, tapi jangan dibalikan saudara bukan teman. Saudara tadi adalah ada yang dikatakan ukhuwah nasabiyah yang lebih kuat. Yang ketiga. Yang keempat, ada ukhuwah islamiyah. Ukhuwah islamiyah ini adalah sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Yang bunyinya tadi, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah saudara kita semua. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pasrik sampai Maghrib, dari ujung selatan sampai ujung utara, yang sama mengaku Tuhannya Allah, Nabi Rasulnya Muhammad Rasulullah SAW, kitabnya Al-Quran, kiblat ibadahnya menghadap ke Ka'bah sebuah. Itu adalah ukhuwah Islamiyah, saudara kita seagama, saudara kita seiman, saudara kita melaksanakan kegiatan-kegiatan keimanan keislaman. Itulah yang harus kita pelihara ukhuwah. Pentingnya memelihara ukhuwah akan menimbulkan beres ukhuwah watoniyahnya,
beres ukhwah Islamiyahnya, beres ukhwah sahibiyahnya, beres ukhwah nasabiyahnya, maka akan menimbulkan kebaikan, keharmonisan, akan menimbulkan kesejahteraan, keamanan, perdamaian di muka bumi ini. Di penghujung Ramadan tahun 1447 Hijriah ini, mari kita coba berharap mudah-mudahan segala ibadah puasa kita, segala ibadah selama bulan suci Ramadan, baik itu sedekah, dipungkas ditutup dengan zakat fitrah. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat id bersama-sama, bersilaturahmi bersama-sama. Itu adalah bukti kita memelihara ukhwah watoniyah, ukhwah Islamiyah, ukhwah nasabiyah, ukhwah sahibiyah. Mudah-mudahan sebagaimana janji Rasulullah SAW, orang yang bersama-sama di dalam kebaikan di tali Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat akan mendapatkan iuh aras. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga kita yang melaksanakan selama ibadah puasa, mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ke babur royan. Ada suatu pintu khusus, namanya adalah babur royan atau ar-royan. Itu khusus untuk pintu orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, "Lis-shaimi farhatani, farhatun indal fitrihi wa farhatun indal liqa'i rabbi." Dua kabungahan kerja madu puasa, Dida hadis Rasul nu yakin benerna, ganjaran ti Allah dubaha rahmana, di dunia akhirat bakal katarima. Sholli wa salim daiman al-ahbada, Sholli wa salim daiman al-ahbada, wal ali wal ashabi man qad ahada, wal ali wal ashabi man qad ahada. Hiji nalika buka bagri bejeng sawalda, jalma nu puasa bungah da kacida, kadua da jalma bakal tepung jeung pangerana, isu ke di akhirat di lebet sawarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita semua nanti besok di surga ya Allah dimasukkan ke dalam babur royan. Amin ya Rabbal alamin. Kesimpulannya adalah dalam puasa ini menjadikan buah nanti di bulan Syawal 11 bulan ke depan kita pelihara ukhwah. Artinya memperkuat persaudaraan. Yang kedua adalah menghancurkan, menghilangkan, membinasakan adawah. Karena adawah adalah permusuhan. Permusuhan mengakibatkan kehancuran dunia. Contohnya Israel AS pada sekarang menyerang Iran. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina, di Iran diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan kepada MUI Kecamatan Surbeti dan semua pengurus-pengurusnya. Mudah-mudahan program ini berkelanjutan di tahun depan. Sekali lagi, sebentar kalau laksanakan Hari Raya Idul Fitri adalah membuktikan kemenangan kita semua sebagai umat Islam. Menghaturkan bidal aidin wal faizin. Barakallahu li walakum wali jami'il muslimin muslimat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.